Kalau kita bicara tentang organisasi Islam di Indonesia, nama Muhammadiyah pasti tidak bisa dilewatkan. Tapi Muhammadiyah bukan sekadar organisasi besar. Ia lahir dari sebuah kegelisahan dan harapan tentang bagaimana Islam bisa benar-benar hadir untuk memajukan umat. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kami dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi 3, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kisah Muhammadiyah dimulai di Yogyakarta pada awal abad ke-20. Saat itu, kondisi umat Islam masih jauh dari kata ideal. Pendidikan tertinggal, kemiskinan masih merajalela, dan pemahaman agama seringkali bercampur dengan kebiasaan yang kurang sesuai ajaran Islam. Di sisi lain, pendidikan modern yang dibawa penjajah Belanda justru lebih maju, tapi jauh dari nilai-nilai Islam. Di tengah kondisi itulah muncul sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis, seorang ulama yang dikenal cerdas, terbuka, dan berpikiran jauh ke depan. Ia pernah belajar di Mekah dan di sana ia bertemu dengan gagasan-gagasan pembaruan Islam dari tokoh-tokoh seperti Muhammad, Abduh, dan Rashid Ridho. Dari pengalamannya itu, KH Ahmad Dahlan sampai pada satu kesimpulan penting. Umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak boleh menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Islam, menurut beliau, harus menjadi kekuatan yang mencerahkan, bukan sekadar rutinitas ibadah tanpa dampak sosial. KH Ahmad Dahlan pun mulai berdakwah dengan cara yang berbeda. Ia mengajarkan Islam secara rasional, mengajak masyarakat berpikir, dan menekankan pentingnya amal nyata. Namun, cara dakwah seperti ini tidak selalu diterima dengan mudah. Bahkan ia sempat mendapat penolakan dan kritik dari masyarakat sekitar. Meski begitu, KH Ahmad Dahlan tidak mundur. Pada 18 November 1912, ia mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Nama ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW dengan harapan umat Islam bisa meneladani ajaran dan perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah langsung menunjukkan arah gerak yang jelas. Organisasi ini fokus pada pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah Islam yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu umum seperti matematika, ilmu alam, dan bahasa. Pada masa itu, langkah ini tergolong berani dan terobosan besar. Selain pendidikan, Muhammadiyah juga aktif dalam bidang sosial, panti asuhan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu mulai dikembangkan. Prinsipnya sederhana, beragama tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Peran Muhammadiyah semakin kuat dengan berdirinya organisasi perempuan Aisyah, yang membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pendidikan dan dakwah. Ini menjadi bukti bahwa Muhammadiyah sejak awal sudah mendorong peran perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah berkembang pesat dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Organisasi ini menjadi gerakan Islam yang dikenal modern, disiplin, dan berorientasi pada kemajuan. Ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan amal usaha lainnya pun berdiri di bawah naungan Muhammadiyah. Hingga hari ini, Muhammadiyah tetap konsisten membawa semangat amar ma'ruf nahi munkar. Ia tidak hanya berbicara soal ibadah, tetapi juga tentang pendidikan, kemanusiaan, dan kemajuan bangsa. Semua itu adalah warisan besar dari KH Ahmad Dahlan yang terus hidup hingga sekarang. Dari sebuah gagasan sederhana di Yogyakarta, Muhammadiyah tumbuh menjadi gerakan besar yang memberi dampak nyata bagi Indonesia. Sebuah bukti bahwa Islam bisa berjalan seiring dengan ilmu pengetahuan, kepedulian sosial,